Hasil evaluasi PSSI, usai Sintayong gagal total di Piala AFF U19 2022 jelang Piala Dunia U20 2023. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari lineup Garuda. Kalau sudah, mari kita lanjut. PSSI mengevaluasi Sintayong setelah kegagalan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu tersingkir di babak penyisihan grup. Rapat evaluasi PSSI dengan Sintayong digelar di kantor PT Liga Indonesia Baru di Jakarta Pusat pada Rabu 20 Juli 2022. Selain dievaluasi PSSI, Sintayong juga memaparkan program kerja Timnas Indonesia ke depan, sekaligus meminta naturalisasi pemain demi Piala Dunia U20 2023. Khusus untuk Timnas Indonesia U19 membutuhkan pemain baru termasuk program naturalisasi, ujar Sintayong, dikutip dalam laman resmi PSSI. Sintayong telah mencoba 3 pemain keturunan asal Belanda untuk Timnas Indonesia U19. Ketiganya adalah Kai Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel. Ketiganya sempat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 pada Juni 2022 sebelum berkiprah di Piala AFF U19 2022. Naturalisasi harus dilakukan karena persaingan di Piala Dunia U20 akan sangat keras, ketat, dan berat, imbu Sintayong menambahkan. Namun Sintayong justru memulangkan Kai Boham, Jim Kroku, dan Max Christoffel ke Belanda. Pria berusia 53 tahun itu terang-terangan tidak puas dengan kualitas ketiganya. Sampai saat ini Sintayong belum mengungkapkan calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia U19. Sehingga dibutuhkan pemain yang benar-benar siap dari sisi apapun, jelas arsitek asal Korea Selatan tersebut. Sintayong pun mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U19 masih kekurangan pemain di sejumlah posisi, semisal bek tengah, bek sayap kanan dan kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang serang. Dia memuji gelandang Timnas Indonesia U19 Arkan Fikri, namun menganggapnya masih kurang tinggi. Skillnya bagus tetapi tingginya kurang, tutur Sintayong. Saat tampil di Piala Dunia U20, kami akan menghadapi tim dengan postur tinggi-tinggi dan kekar saat itu. Jadi tentu di tim ini butuh pemain baru termasuk pemain naturalisasi, ujar Sintayong menambahkan. Rapat evaluasi PSSI terhadap Sintayong dihadiri para pejabat PSSI dan ofisial Timnas Indonesia U19. Mulai dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Wakil Sekjen PSSI Michael Ira Puspita, dan Direktur Teknik PSSI Indra Safri turut hadir pada agenda itu. Bagaimana menurut kalian?